Sabdo Palon akan segera menagih janji pada Syekh Subakir. Sebab banyak perjanjian dengan beliau sudah banyak yang dilanggar oleh orang-orang dari Syekh Subakir. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah, bahwasanya Islam masuk ke dalam negara Nusantara ini adalah berkat adanya perjanjian dari Syekh Subakir dan Eyang Sabdo Palon. Karena bujuk rayu dari Syekh Subakir yang menjelaskan bahwa agama Islam itu adalah agama yang baik, yang rahmatan lil alamin, yang istilahnya itu untuk kedamaian seluruh umat. Sabdo Palon tergiur dan akhirnya mempersilahkan dan mengizinkan untuk masuk ke dalam bumi Nusantara ini, bisa dipeluk pada masyarakatnya. Setelah itu pendakwahnya yang menyampaikan ajaran agama Islam tadi, terutama para wali songo, dengan lemah lembut, dengan penuh kedamaian, dengan menggunakan budaya lokal, sehingga masyarakat Nusantara juga menerima dengan baik, dengan terbuka dan senang hati. Banyak yang masuk ke dalam agama Islam tersebut. Sebagaimana kita ketahui saat ini di Nusantara ini, Indonesia, 90% sudah beragama Islam. Akan tetapi bisa saja saat ini Sabdo Palon akan segera menagih janji pada Syekh Subakir, sebab banyak yang dilanggar perjanjiannya dari orang-orang Syekh Subakir. Sebab apa? Kita juga tahu untuk pendakwah para ustadz sekarang ini sudah banyak yang membuat keruwetan. Tidak lagi seperti ustadz-ustadz dulu, para wali zaman dulu yang menyampaikan dengan penuh kedamaian. Kita tahu banyak ustadz yang mengatakan kalau budaya wayang itu haram, gamelan haram, nama-nama Jawa pun tidak Islami adalah haram. Nah, hal ini kan sepertinya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Subakir pada saat ingin mengajukan supaya ajaran agama Islam ini bisa diterima, bisa masuk ke Nusantara ini. Memang biasanya kalau awal-awal orang yang menginginkan sesuatu itu dengan penuh baik, lemah lembut, dan lain sebagainya. Makanya entah yang mana yang benar, kok sekarang jadi begini. Banyak para ustadz yang mengatakan dengan mudahnya itu haram, neraka, bid'ah, kafir. Ini membuat ruwet. Padahal waktu itu di bumi Nusantara ini sudah ada ajaran yang mana ajaran tersebut sangat menjunjung tinggi budi pekerti. Ajaran Nusantara itu sangat menghormati siapapun karena menganggap manusia itu adalah sama. Semua adalah Islam, isining alam, tidak pernah menjelekkan pada orang lain, saling hormat menghormati, penuh kedamaian juga. Akan tetapi kalau sebentar yang ini haram, yang ini bid'ah, yang ini kafir, halal darahnya, ini kan tidak sesuai lagi dengan apa yang disampaikan saat perjanjian dari Syekh Subakir pada Eyang Sabdo Palon. Makanya kalau di tanah Jawa ini saat sekarang ini akan segera Eyang Sabdo Palon
menagih janji, saya rasa wajar saja karena sudah banyak yang disimpangkan atau menyimpang, atau mudah-mudahan ajaran yang mudah mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang lain, 9 itu neraka, 9 itu bilangnya kafir, itu dihilangkan dari bumi Nusantara. Kembalilah pada ajaran yang disebarkan oleh Wali Songo. Nah, itu baru mungkin sesuai dengan perjanjian dulu. Sebab pada waktu itu para wali mengajarkan kepada masyarakat lokal dengan lemah lembut, dengan penuh kedamaian, mengikuti atau istilahnya itu budaya juga tidak ditinggalkan. Nah, itu kan sesuai dengan sikap dan martabat orang-orang kita, orang-orang Nusantara. Tapi kalau sebenarnya ini haram, ini bid'ah, ya kita repot. Bahkan musik saja dikatakan haram, kita tidak boleh lagi. Gamelan haram katanya, yang sah, yang tidak haram itu hanya musik rebana yang itu memang dari negeri asalnya. Nah, kalau yang begini kan jadinya repot. Kita awalnya dirayu, dijelaskan dengan segala kebaikan, tapi budaya kita mau diacak-acak, dibilang itu nggak benar. Kita harus memahami tentang hal ini. Mudah-mudahan saja kita bisa kembali pada ajaran luhur dan ajaran agama apapun. Yang terpenting adalah akhlak yang baik, tidak gampang menyalahkan orang lain. Saya rasa begitu, maka wajar saja kalau Eyang Sabda Palon saat ini akan segera menagih janji pada Syekh Syubakir, sebab banyak penyimpangan-penyimpangan di saat perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Syekh Syubakir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.